Halo guys, balik lagi bersama kami di channel The Story. Di konten kali ini kita akan menceritakan sebuah kasus mengerikan yang pernah terjadi di kota Philadelphia, Amerika Serikat. Pada pertengahan tahun 1950-an, suasana di Amerika Serikat sedang dipenuhi oleh rasa optimisme. Dikarenakan Perang Dunia Kedua telah berakhir beberapa tahun sebelumnya, kota-kota akhirnya mulai berkembang, kawasan perumahan baru pun mulai bermunculan, dan jutaan keluarga menjalani kehidupan baru yang tampak damai. Namun, di balik wajah Amerika yang terlihat damai dan makmur, ternyata masih ada sisi gelap yang jarang orang ketahui. Salah satu contohnya adalah kekerasan terhadap anak-anak sering kali tidak terungkap, dikarenakan sistem pendataan penduduk pada masa itu belum secanggih sekarang. Dan anak-anak yang hidup dalam kemiskinan atau berada di keluarga yang bermasalah dapat menghilang begitu saja tanpa banyak perhatian. Pada saat itu, di kota Philadelphia, kehidupan berjalan seperti biasanya. Jalanan dipenuhi oleh mobil-mobil klasik, anak-anak bermain di taman, dan warga sibuk dengan aktivitas mereka sehari-hari. Tak ada yang menyangka bahwa kota itu akan menjadi saksi dari salah satu misteri kriminal paling memilukan dalam sejarah Amerika. Semuanya bermula pada tanggal 26 Februari tahun 1957. Pada saat itu ada seorang pria yang berprofesi sebagai pemburu hewan sedang memeriksa perangkap hewan di kawasan kota Fox Chase, Philadelphia, Amerika Serikat. Pada saat pria itu memeriksa perangkap hewan, ia tak sengaja melihat sebuah kardus yang mencurigakan. Dikarenakan penasaran, ia pun akhirnya mendekat. Semakin dekat, semakin jelas bahwa kardus itu bukan hanya kardus biasa. Lalu saat tutup kardus itu dibuka, pemandangan mengerikan pun langsung terlihat jelas. Di dalamnya terbaring jasad seorang anak laki-laki, usianya diperkirakan sekitar 4 hingga 6 tahun. Tubuh kecil itu diletakkan dengan posisi yang rapi, seolah sengaja disusun. Ia tidak mengenakan pakaian apapun, hanya dibungkus selimut lusuh yang sudah mulai lembab akibat cuaca dingin. Pria itu pun sontak mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berlari untuk mencari bantuan. Lalu tak lama kemudian, polisi akhirnya segera datang dan memasang garis pembatas di sekitar lokasi. Dan tak lama kemudian, para penyidik, fotografer forensik, dan petugas medis pun berdatangan. Semua yang berada di lokasi menyadari bahwa mereka sedang menghadapi kasus yang sangat tidak biasa. Beberapa orang bertanya-tanya, siapa anak ini? Mengapa tubuhnya ditinggalkan di tempat terpencil seperti ini? Dan yang paling mengganggu adalah, mengapa tidak ada satupun laporan orang tua yang kehilangan anak dengan ciri-ciri seperti jasad tersebut? Saat jasad diperiksa lebih lanjut, misteri itu justru semakin dalam. Tidak ditemukan dokumen, pakaian, maupun benda pribadi yang dapat menunjukkan identitas korban. Seolah-olah seseorang benar-benar ingin menghapus seluruh jejak kehidupannya. Para penyidik belum mengetahui bahwa pencarian identitas anak tersebut akan berlangsung selama puluhan tahun, melibatkan ribuan petunjuk, ratusan dugaan, dan berbagai teori silih berganti. Tak lama kemudian, jasad anak laki-laki itu segera dibawa ke kamar jenazah untuk menjalani pemeriksaan forensik. Polisi berharap otopsi dapat memberikan petunjuk pertama tentang siapa dirinya dan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun, semakin lama tubuh kecil itu diperiksa, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dokter forensik memperkirakan usia korban berada di antara 4 hingga 6 tahun. Tingginya sekitar 106 cm
dengan berat badan yang jauh di bawah rata-rata anak seusianya. Rambutnya berwarna pirang kecoklatan dan baru saja dipotong dalam waktu yang tidak lama sebelum kematiannya. Potongan rambut yang masih tampak rapi itu membuat penyidik menduga bahwa ada seseorang yang sengaja merapikannya sebelum akhirnya tubuhnya dibuang. Tetapi temuan berikutnya jauh lebih menyedihkan. Di sekujur tubuh korban ditemukan banyak memar lama dan luka baru. Beberapa luka telah mulai sembuh, sementara yang lain masih terlihat sangat segar. Hal itu menunjukkan bahwa anak tersebut kemungkinan telah mengalami kekerasan berulang dalam jangka waktu yang cukup lama, bukan hanya sesaat sebelum ia meninggal. Lalu di bagian kepala terdapat luka yang sangat serius, dan dokter pun menyimpulkan bahwa cedera inilah yang kemungkinan besar menjadi penyebab kematiannya. Selain itu, kondisi tubuh korban menunjukkan ada tanda-tanda malnutrisi, dikarenakan berat badannya lebih rendah dari yang seharusnya. Hal itu mengindikasikan bahwa ia mungkin tidak mendapat makanan yang cukup dalam waktu yang lama. Lalu ada satu detail lain yang membuat para penyidik terdiam, yaitu jari-jari tangan dan kaki korban tampak keriput, seolah-olah tubuhnya sempat berada di dalam air sebelum akhirnya dibuang ke lokasi penemuan. Meski begitu, penyebab pastinya tidak dapat dipastikan. Kemudian, penyidik menemukan bekas luka operasi kecil di bagian selangkangan dan pergelangan kaki. Bekas luka seperti ini seharusnya bisa membantu mengidentifikasi korban melalui catatan medis rumah sakit. Harapan baru pun muncul. Polisi mulai mendatangi rumah sakit, panti asuhan, sekolah, hingga klinik kesehatan di berbagai wilayah. Mereka menunjukkan foto korban dan mendata setiap anak yang pernah menjalani operasi serupa. Dan hasilnya, tidak ada satupun yang cocok. Seolah-olah anak itu tidak pernah tercatat dalam sistem manapun. Penyelidikan kemudian beralih ke lokasi ditemukannya jasad. Polisi memeriksa kardus tempat tubuh korban ditemukan, dan ternyata kardus itu bukan kardus biasa. Setelah ditelusuri, kardus itu merupakan kemasan sebuah tempat tidur bayi yang pernah dijual di sebuah toko perlengkapan bayi di Philadelphia. Polisi berharap bisa melacak siapa pembelinya. Namun, pada tahun 1957, toko-toko belum memiliki sistem pencatatan pelanggan seperti sekarang. Ribuan kardus serupa telah terjual, sehingga petunjuk itu pun berakhir di jalan buntu. Selimut lusuh yang membungkus tubuh korban pun juga ikut diperiksa secara mendetail, mulai dari serat kain, pola jahitan, hingga debu yang menempel ikut dianalisis oleh laboratorium forensik. Namun sayangnya, hasilnya pun tetap nihil. Tidak ada sidik jari yang dapat digunakan, tidak ada identitas, tidak ada nama. Yang tersisa hanyalah seorang anak kecil yang bahkan dunia pun tidak mengetahui siapa dirinya. Karena kehabisan petunjuk, polisi akhirnya mengambil langkah yang saat itu tergolong tidak biasa. Mereka memotret wajah korban dengan sangat hati-hati, lalu menyebarkan foto tersebut ke surat kabar, kantor polisi di berbagai negara bagian, gereja, sekolah, dan rumah sakit. Bahkan dibuat ribuan selebaran berisi ilustrasi wajah dari anak itu, dengan harapan ada orang yang dapat mengenalinya. Respon masyarakat pada saat itu sangat luar biasa. Media kemudian memberinya sebuah julukan yang akan dikenang selama puluhan tahun. Dan julukannya itu adalah The Boy in the Box. Nama yang sederhana tetapi menyimpan kisah yang begitu memilukan. Selama bertahun-tahun berikutnya, kasus ini menjadi misteri terbesar di Philadelphia. Banyak penyidik yang datang dan pergi,
Silih berganti generasi, tetapi semuanya menghadapi tembok yang sama. Waktu terus berlalu selama bertahun-tahun, dan kasus The Boy in the Box pun perlahan berubah dari penyelidikan aktif menjadi misteri yang menghantui kota Philadelphia. Setiap kali polisi merasa menemukan secerca harapan, petunjuk itu kembali berujung buntu. Meski begitu, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Para penyidik menolak menutup kasus ini. Mereka percaya di luar sana pasti ada seseorang yang mengetahui siapa anak itu. Selama puluhan tahun, ribuan laporan masyarakat terus berdatangan. Ada yang mengaku pernah melihat anak tersebut, ada yang yakin mengenali wajahnya, bahkan ada yang menunjuk orang-orang tertentu sebagai pelaku. Hampir semuanya diperiksa, dan hampir semuanya berakhir tanpa hasil. Namun, pada awal tahun 2000-an, sebuah pengakuan lama kembali menarik perhatian publik. Pengakuan itu datang dari seorang wanita yang dalam berbagai laporan dikenal dengan nama samaran Martha. Nama aslinya sengaja dirahasiakan untuk melindungi identitasnya. Martha mengaku menyimpan rahasia yang selama bertahun-tahun membuatnya hidup dalam rasa takut. Menurut ceritanya, ketika masih kecil, ia tinggal bersama ibu angkatnya, seorang perempuan yang disebut memiliki sifat sangat kasar dan mudah marah. Lalu suatu hari, sang ibu membawa pulang seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Menurut Martha, anak itu tampak kurus, pendiam, dan sering diperlakukan dengan sangat buruk oleh ibu tirinya. Ia mengaku beberapa kali telah melihat anak tersebut dipukul dan dipaksa menjalani kehidupan yang penuh penyiksaan. Lalu tibalah malam yang tidak pernah bisa ia lupakan. Menurut pengakuannya, saat makan malam, anak laki-laki itu muntah setelah diberi makanan. Hal itu membuat ibu angkatnya naik pitam. Ia mengaku melihat sang ibu memukul kepala anak tersebut dengan sangat keras. Tubuh kecil itu pun akhirnya terjatuh dan tidak pernah bangun lagi. Martha mengatakan bahwa ibunya panik. Malam itu juga, jasad anak tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kardus, lalu dibawa menggunakan mobil ke daerah Fox Chase, yaitu lokasi tempat ditemukannya jasad tersebut. Ia bahkan mengaku masih mengingat salah satu detail kecil. Saat jasad dipindahkan, rambut anak itu sempat tersangkut pada semak-semak di sekitar lokasi. Cerita itu terdengar sangat terperinci. Bahkan beberapa detailnya dianggap sesuai dengan kondisi tempat kejadian perkara. Untuk sesaat, publik yakin misteri ini akhirnya telah terpecahkan. Namun, para penyidik memilih bersikap hati-hati. Mereka kembali memeriksa semua informasi yang diberikan Martha. Rumah yang ia sebutkan, orang-orang yang pernah tinggal di sana, riwayat keluarga, semua diperiksa satu persatu. Namun sayangnya, tidak ada cukup bukti fisik yang dapat menguatkan ceritanya. Sebagian penyidik memang percaya bahwa Martha benar-benar meyakini apa yang ia ceritakan. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa ingatan seseorang terhadap peristiwa masa kecil bisa berubah seiring waktu, apalagi jika disertai dengan trauma. Hingga akhirnya, cerita Martha tidak pernah dipastikan sebagai fakta. Kasus itu kembali menemui jalan buntu. Meski demikian, perkembangan ilmu pengetahuan mulai membuka harapan baru. Memasuki era 90 hingga 2000-an, teknologi DNA forensik berkembang dengan sangat pesat. Kasus-kasus lama yang selama puluhan tahun tidak pernah terpecahkan mulai berhasil diungkap berkat kemajuan genetika. Penyidik Philadelphia pun bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana jika teknologi yang sama bisa membantu mengungkap identitas anak ini? Namun masalahnya, jasad anak tersebut telah dimakamkan sejak puluhan tahun sebelumnya. Selain itu,
sampel biologis yang tersedia sangat terbatas. Teknologi pada masa itu juga belum mampu mengolah DNA yang telah rusak selama puluhan tahun. Harapan kembali tertunda, namun polisi tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk menyimpan seluruh barang bukti sebaik mungkin. Karena mereka percaya, suatu hari nanti, teknologi akan cukup maju untuk memberikan jawaban. Dan benar saja, lebih dari 60 tahun setelah jasad anak itu ditemukan, ilmu pengetahuan akhirnya berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Rahasia yang terkubur sejak 1957 perlahan mulai terungkap. Bukan melalui pengakuan saksi, bukan karena pelaku menyerahkan diri, melainkan melalui seutas DNA yang masih tersisa. Dan hasilnya mengubah sejarah kasus The Boy in the Box untuk selamanya. Selama lebih dari 6 dekade lamanya, makam kecil itu hanya bertuliskan sebuah julukan. Namun, di balik nisan itu, para penyidik Philadelphia diam-diam terus bekerja keras. Mereka menyimpan seluruh bukti yang masih tersisa, dari mulai rambut, jaringan tubuh, foto, dan catatan forensik dari tahun 1957. Berkali-kali teknologi DNA dicoba, tetapi hasilnya masih belum cukup untuk mengidentifikasi korban. Sampai pada akhirnya, pada awal tahun 2020-an, penyidik menggunakan metode yang jauh lebih canggih. Teknik ini tidak hanya membandingkan DNA dengan database kriminal, tetapi juga menelusuri hubungan keluarga melalui silsilah genetika. Untuk melakukannya, jasad korban harus digali kembali dari makamnya. Para ahli forensik mengambil sampel DNA baru dan mulai menelusuri kemungkinan hubungan keluarga yang tersebar di berbagai negara bagian. Prosesnya sangat rumit. Mereka membandingkan ribuan data genetika, membangun pohon keluarga, menghubungkan sepupu jauh, menelusuri catatan kelahiran yang sudah puluhan tahun tersimpan. Dan akhirnya setelah berbulan-bulan bekerja, sebuah nama akhirnya muncul. Nama itu adalah Joseph Augustus Zarelli. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1957, dunia akhirnya mengetahui siapa anak itu. Joseph Augustus Zarelli, ia lahir pada tanggal 13 Januari tahun 1953, yang artinya saat ia meninggal, usianya baru sekitar 4 tahun. Pengumuman resmi itu disampaikan oleh kepolisian Philadelphia pada tanggal 8 Desember tahun 2022. Banyak penyidik senior yang sudah pensiun bahkan tidak sempat menyaksikan momen tersebut. Kasus yang mereka kejar selama puluhan tahun akhirnya memberikan jawaban yang paling mendasar. Namun, jawaban itu justru membuka misteri baru. Setelah identitas Joseph diketahui, penyidik mulai menelusuri keluarganya. Dan mereka menemukan bahwa Joseph memang berasal dari keluarga yang nyata, memiliki akta kelahiran, dan memiliki kerabat biologis. Namun, ada satu hal yang paling mengerikan. Tidak ada penjelasan pasti mengenai bagaimana ia bisa berakhir dalam kardus itu. Polisi tidak mengungkap nama orang tua yang masih hidup dan tidak menyatakan siapa pelaku pembunuhannya. Dikarenakan beberapa orang yang diduga mengetahui sesuatu telah meninggal dunia sejak lama. Banyak saksi potensial juga tidak dapat dimintai keterangan lagi. Yang artinya, meskipun identitas korban berhasil ditemukan, misteri tentang siapa yang membunuh Joseph masih belum terpecahkan hingga saat ini. Bayangkan, menjadi seorang anak kecil yang selama 65 tahun tidak memiliki nama, tidak ada keluarga yang datang, tidak ada yang mengenali wajahnya, dan seluruh dunia hanya mengenalnya sebagai The Boy in the Box.
Tetapi pada akhirnya teknologi berhasil memberikan kembali sesuatu yang telah hilang darinya, yaitu identitas. Nama Joseph Augustus Zarelli kini tercatat dalam sejarah, bukan lagi sebagai anak tanpa nama, melainkan sebagai seorang anak yang pernah hidup dan akhirnya berhasil ditemukan oleh dunia setelah lebih dari 6 dekade lamanya. Namun ada satu pertanyaan yang sampai hari ini belum bisa dijawab, yaitu siapa pelaku yang merenggut nyawa Joseph? Itulah tadi cerita tentang kisah mengerikan yang diambil berdasarkan kisah nyata. Sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang enak didengar. Like jika kalian suka dengan video-video seperti ini, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang cerita-cerita misteri lainnya. Jangan lupa juga berikan saya kritik dan sarannya di kolom komentar ya guys. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.